Oke, kita lanjut dengan narasumber yang kedua yaitu Mas Naka. Ya, sedikit akan saya sampaikan bahwa beliau ini memang sosok pemuda yang luar biasa. Beliau pernah mendapatkan penghargaan di acara sastra pada tahun 2017 dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Juga ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya, ini sangat luar biasa ini. Beliau pernah menjalani residensi penulis Indonesia tahun 2019 Komite Buku Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI selama 2 bulan di Leiden, Belanda. Ini nerak Mas Naka ora iso. Oke, langsung saja untuk narasumber, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang hadir, adik-adik, orang tua dan hadirin yang berbahagia yang hingga siang ini masih bersetia lenggah di MTS NU 7 Kangkung dalam mohon maaf Patebon. Jadi iya. Karena ya itu kehadiran saya di sini pun tak jauh-jauh dari Pak atau Mas Ahmad Sufyan Hadi. Jadi memang saya juga terlibat dalam kerja-kerja seni kebudayaan diajak oleh Pak Ian di Les Bumi. Jadi mohon maaf misalnya penyebutan salah tadi karena memang ya sudah kalau ada kegiatan di NU saya selalu berusaha siap kapanpun karena saya juga dijerumuskan oleh senior saya Mas Sofyan Hadi di Les Bumi itu. Dan ini iya, saya termasuk salah satu di antara banyak yang berbahagia juga karena telah diterbitkannya buku Sajadah Hijau dan ini cukup kerja yang pendek ya. Saya ingat waktu itu 28 Oktober 2021 adik saya dan adik-adik mengadakan pelatihan dan itu kalau dihitung sampai hari ini itu belum sampai 2 bulan. Jadi ini 22 Desember kan, dari Oktober itu berarti belum ada 2 bulan dan buku ini sudah terbit, dapat kita nikmati sebagai karya yang insya Allah akan bermanfaat bagi siapapun, termasuk tentu tadi saya lihat ada orang tua yang turut hadir kan, jadi sudah sejak dini tahu bahwa anaknya menulis puisi kan. Kalau saya, bapak saya tahu saya menulis puisi itu kuliah mungkin 2007 itu, saya mulai lulus SMA terus kuliah. Dan beliau diam saja, nulis puisi ya. Oh ya, oh ya. Dan ternyata alhamdulillah puisi itu malah yang membawa saya dapat apa istilahnya, saya ditolong dan bahkan kemanapun saya pergi itu mengendarai puisi. Termasuk saya di forum yang sangat mulia ini juga gara-gara puisi saya dapat bersilaturahmi dengan hadirin Bapak Ibu sekalian. Dan saya berbangga juga ternyata keterlibatan buku ini memang semuanya dari MTS NU Patebon 7, NU 7 Patebon. Dari penulisnya, bahkan pembicaranya juga alumni dari MTS NU 7 Patebon ini. Penulis sampul juga saya dapat bisikan itu Nalendra Ajib Afi Saputra juga alumni yang tak lain juga santri di Al-Idkom di Nalendra. Saya beberapa kali melihat kerja-kerja kesenian dia melalui karya seni rupa yang lebih banyak, meskipun juga sempat di puisi juga, tapi saya kira lebih banyak seni rupa dan karya-karya yang diciptakan, renungan-renungan dia. Mohon maaf meskipun dia pasti sangat muda kan, baru lulus MTS, tapi sudah nampak sisi-sisi religiusnya dalam karya-karya dia, termasuk mungkin yang terpilih di sini kan.
Kalau kita pandang itu, ini nggak bisa kita masuki sederhana sekilas langsung, oh tahu itu kan. Jadi bagaimana jalan yang semakin sempit, ada pintu-pintu di situ, daun-daun hijau dan seterusnya itu. Dan tadi saya membuka ponsel itu Mbak Lutfi ya. Jadi ini kepean karena saya milenial kan. Jadi saya nggak mungkin bawa catatan pakai buku itu. Ada sebuah puisi pendek yang ini akan saya bacakan untuk mengawali perbincangan saya kali ini. Perbincangan pendek tentu pula ya. Jadi ini karena waktu sudah pepet-pepet sama Mas moderator itu. Sebuah puisi pendek. Kau kubur di mana tubuhmu? Kami curiga, ada apa dengan seorang muda yang gemar menutup mulutnya sehabis ceramah usai ditumbuk di telinga rumah-rumah. Dan tidur kami, kian hari, kian mendengkur keras. Masjid-masjid begadangnya tak lagi pulas. Benak kami penuh, tak lagi muat ditanami apa-apa. Seorang muda itu bertanya, tubuhmu akan menggiring kami menuju surga yang mana? Terima kasih. Itu salah satu puisi yang sangat pendek sekali dan barangkali yang kian hari saya kian percaya bahwa puisi adalah saya bisa menyebut puisi sebagai seseorang ya, seseorang yang sangat membantu saya dan menyayangi saya kan. Jadi dan bahkan di situ saya menemukan banyak hal kehidupan dan lain sebagainya. Bahkan saya kadang kaget juga Mbak Lutfi, saya panggil Mbak juga biar beliau bahagia karena dianggap masih muda kan. Jadi saya panggil Mbak juga dan mungkin saya akan lebih mengajak ke adik-adik yang ada di sini bahwa mari kita mencintai puisi itu karena saat kita mencintai itu dengan sungguh-sungguh pasti kelak dia akan juga memberikan kesungguhannya kepada kita kan. Dan saya termasuk mungkin sebagian kecil yang percaya bahwa apapun yang kita tekuni dengan sepenuhnya. Dan bahkan saya pernah berpikir bahwa ini nasihat dari nenek saya ya, bilang, Nang, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu lebih dari apa yang didapatkan oleh orang lain, tentu kamu harus mau melakukan sesuatu yang lebih juga daripada yang dilakukan oleh orang lain. Jadi termasuk tadi pengantar-pengantar dari bapak-bapak yang menyambut itu bahwa sekarang itu kita nggak bisa memaksa anak-anak harus bisa semuanya kan. Dan itu sudah saya percayai sudah SMP, SMA itu kan. Bahkan ketika kuliah pun kalau ada mata kuliah, mata pelajaran yang memang saya nggak mampu, ya sudah saya apa adanya saja. Tapi kalau yang saya mampu, ibaratnya mengirim tugas diminta 1 itu saya kirim 3. Jadi guru saya dan dosen saya itu geleng-geleng. Ini anak ini edan atau bagaimana itu kan. Jadi saya ingin itu karena saya percaya bahwa segala yang kita tekuni pasti insya Allah tidak akan pernah mengkhianati semacam itu. Dan ini awal mula yang baik. Dan saya juga melihat seperti yang sebenarnya akan saya bacakan, tapi ternyata didahului oleh Mbak Lutfi juga kan. Karena senior gitu wis nak mendahului ya saya nggak bisa apa-apa kan. Jadi di endorsement pendek saya di sini kan sebenarnya saya juga menyambut karena saya tadi sudah menyampaikan ke Mbak Lutfi juga bahwa Mbak Lutfi yang lebih jernih dan tadi ternyata beliau bisa ngomel-ngomel yang lebih panjang daripada saya kan. Jadi hampir satu-satu itu dinilai semua. Itu ciri khas ibu itu biasanya kayak gitu. Betul. Kalau saya kan laki-laki kan biasanya simpel-simpel. Kalau ibu itu detail, siji-siji diabseni. Itu Lutfi siapa? Semuanya. Kalau saya kan tidak kan. Nah ini. Ya, selain senior, jadi ibu itu sangat detail sekali. Dan itu benar bahwa saya melihat puisi adik-adik di sini, meskipun
Saya tidak akan bilang ke kualitas itu dulu. Pasti yang saya kejar adalah bagaimana kejujuran adik-adik untuk menulis itu. Jadi ketika saya mengajar pun saya nggak mau melihat anak-anak itu, oh, kamu harus pintar, kamu harus nilainya 10, enggak. Kamu jujur melakukan itu. Bahkan saya akan pernah memberikan nilai lebih baik anak yang mengerjakan salah daripada yang benar, karena ada kecurigaan-kecurigaan lain yang saya temukan di situ kan. Jadi bahwa proses itu yang lebih penting. Apalagi misalnya menulis ya. Kita tahu tulisan itu meskipun ini puisi, tapi saya kira ketika saya mengembara di tulisan-tulisan yang lain, entah cerita pendek, entah isai yang di koran-koran itu, saya akan lebih merasa sulit menulis puisi. Mohon maaf, ini puisi yang saya kira tidak berhenti pada puisi saja. Nanti mungkin adik-adik akan mengalami proses itu kan. Jadi bagaimana setelah ini kan saya sampaikan kan di sini, suatu saat kita akan melihat perjalanan mereka yang utuh selepas puisi-puisi ini dibaca ulang, dibuka-buka kembali, dan setelah itu adik-adik mau apa kan? Apakah masih ingin tetap menyuarakan isi hatinya, gagasannya, idenya dan lain sebagainya melalui puisi kan? Meskipun media puisi sekarang itu kita sangat leluasa, jadi tidak memungkiri karya adik-adik itu yang ditulis di media sosial dan lain sebagainya itu akan menjadi karya yang disambut baik oleh khalayak ramai. Bahkan tidak hanya di kalangan di Indonesia saja, bahkan jangkauannya sampai ke luar negeri itu semuanya bisa diakses. Dan bagaimana suara-suara adik-adik ini menjadi suara-suara yang jernih, menyuarakan tadi kejujuran, bagaimana melihat sesuatu. Dan ketika sampai mungkin salah satu contoh tadi Mbak Lutfi ketika membaca, beliau sempat menangis dan lain sebagainya, itu kan salah satu dari beberapa keberhasilan penulis kan. Jadi saya selalu ingat bahwa apa yang saya baca itu tergantung dengan apa yang saya bawa, yang saya tergantung dengan bekal saya di dalam ransel yang saya bawa itu. Jadi kadang akan menemukan hal-hal itu pasti sesuai dengan saku kita. Jadi kadang saya pernah di workshop kemarin tanggal 28 Oktober, saya meminta adik-adik itu menulis itu benar-benar menulis apa yang dilihat, bukan apa yang dipikirkan. Jadi dilihat itu bisa dilihat mata kita, dilihat telinga kita, dilihat hidung kita, atau bahkan dilihat hati kita kan. Dan bahkan saya sampai menyampaikan ada jarak di situ kan. Dan ini konsep ini ketika saya mengikuti workshop salah satu penulis puisi Afrizal Malna itu tadi, tulislah apa yang kamu lihat bukan apa yang kamu pikirkan. Kalau menulis yang dipikirkan itu kan susah sekali, nanti akan pusing dan ngeluh dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat, saya melihat Mbak Lutfi, melihat Mas Maskon ya, Mas Kun ya, Mas Maskun dan lain sebagainya. Saya pasti ada jarak di situ. Bagaimana saya dan inilah cowok-cowok tampan berdua melihat Mbak Lutfi di sini kan, saya melihat dengan jarak yang berbeda ini. Dari jarak pandang kami saja bisa menuliskan banyak hal yang pasti berbeda kan. Belum lagi pada sudut pandang kami yang tentu akan berbeda. Itu dua hal, dari jarak pandang, sudut pandang, belum lagi kalau sampai pada tataran dimensi pandang kita misalnya kan, itu akan lebih lagi kan. Jadi terkadang saya percaya bahwa menulis puisi itu menulis yang paling aneh. Saya pernah ingat diceramahi sama Pak Eko Tunas, salah seorang budayawan kelahiran Tegal yang ada di Semarang. Beliau menyampaikan kepada saya, menulis puisi itu tulis satu kata, dan selanjutnya Gusti Allah yang akan melanjutkan gitu. Aku kaget, aku rak wani kan waktu itu. Jadi wah itu tatarannya ngeri sekali ya. Tapi pernah saya alami itu, saya terkejut bapak-bapak. Saya nggak tahu ini seperti apa. Saya menulis seperti puisi pendek tadi itu, setelah selesai itu saya bingung sendiri. Apa benar ini tulisan saya itu? Kadang saya takut juga kalau ketika menulis itu ternyata ada apa ya, itu belum tidak sepenuhnya saya kan. Kadang ketika saya baca ulang itu agak aneh, terus orang lain membaca itu wah tafsirnya kemana-mana itu. Jadi ya sudah, akhirnya saya mengalir saja. Jadi makanya itu di puisi itu kadang saya merasa agak aneh, sampai saya kaget, sampai akhirnya
di penggalan puisi satu tadi itu yang membuat saya diundang ke Belanda itu gara-gara buku puisi itu. Orang-orang Kalang, dan ternyata buku itu sudah sampai duluan di perpustakaan Leiden Belanda sebelum saya ke sana waktu itu kan. Dan karya itu yang mengundang saya, mereka tertarik dengan karya yang saya tulis itu, akhirnya saya diminta untuk melanjutkan itu. Jadi itu mungkin adik-adik ketika nanti serius membaca puisi-puisi, termasuk saya sangat menggemari puisi-puisinya misalnya Acep Jam-Jam Nur, puisinya Gusmus dan lain sebagainya, itu puisi-puisi yang saya kira dapat diselami dengan sepenuhnya sambil kita juga akan belajar seperti apa sih puisi kan. Ibaratnya begini, kalau adik-adik ingin ingin memasak nasi goreng, pasti harus punya referensi banyak nasi goreng yang dimakan sampai akan tahu bahwa oh ini nasi gorengku itu kan. Jadi sampai pada itu, kalau adik-adik setelah ini berhenti ya sudah kan, akan menjadi kenangan yang berhenti di sini. Tapi insya Allah kalau adik-adik melanjutkan, nanti akan menjadi suara-suara lantang, paling tidak ketika orang-orang membaca puisi adik-adik itu akan turut serta masuk di situ, dan akhirnya disetir oleh hal-hal baik yang kita tawarkan dalam puisi itu, terutama ya berkontemplasi, merenungi diri dan lain sebagainya kan. Ada juga puisi yang membahagiakan juga, yang seperti Mbak Lutfi tadi kan, sebenarnya saya pengen tertawa tapi saya empet tertawanya dalam hati kan. Jadi lucu sekali beliau ketika menyampaikan itu kan. Dan di puisi-puisi juga semacam itu. Saya juga pernah menulis puisi-puisi yang agak lucu, logika saya bawa kepada anak-anak ketika hujan-hujanan dan lain sebagainya, atau kenangan saya masa kecil itu saya tulis ulang. Paling tidak ketika saya menulis puisi itu, ketika orang yang membaca itu ada tawaran-tawaran tertentu. Jangan sampai puisi itu menjadi kayak ajakan misalnya, ayo kamu harus mandi setiap hari 2 kali itu kan. Kenapa lewat puisi? Ya kirim saja lewat pesan WA kan misalnya. Jadi ada upaya untuk memang susah kalau saya bilangnya itu kan, karena proses saya sampai sekarang pun saya belum merasa bahwa saya telah sampai pada titik yang saya kejar. Jadi saya ingat juga kata nenek saya itu, goleannya pojoke cowek itu kan. Saya bingung waktu itu, pojoke cowek itu di kan. Jadi proses pencarian hidup dan lain-lain kan golek itu, dan itu susah sekali. Tapi ternyata benar, saat saya proses kreatif menulis pun saya akan berusaha mengejar pada titik tertentu yang saya kejar tadi, sudutnya cobek itu mungkin. Dan saya suatu ketika tidak ingin sampai pada titik itu, karena kalau sudah merasa sampai kan nanti saya merasa saya paling bisa, itu bahaya sekali kan. Jadi ya sudah, ini proses terus, menemukan terus. Nanti semoga adik-adik setelah menulis buku ini tidak akan merasa puas. Ini pintu masuk, dan semoga adik-adik tidak pernah menemukan pintu keluar. Setelah ini ada sajadah hijau, besok mungkin ada sajadah yang lain seperti tadi, sajadah apa kan, atau apalah puisi banyak seperti yang saat workshop saya contohkan. Penulisnya Pak Ahmadun, kelahiran Kaliwungu, itu sering menulis puisi-puisi bertema beliau di Kaliwungu, latar belakang dia kehidupan di Kendal dan lain sebagainya. Itu sempat menulis puisi sembahyang rerumputan dan lain-lain. Itu ada ruang-ruang renung yang saya kira perlu kita selami, termasuk adik-adik yang ini sedang berproses ini. Karena saya kira banyak juga penulis-penulis yang memang beliau-beliau itu berlatar dari santri, dari sekolah-sekolah madrasah dan lain sebagainya. Dan itu menjadi ruang-ruang yang dapat dipenuhi adik-adik untuk menyuarakan paling tidak sesuatu yang baik, paling tidak sesuatu yang membahagiakan. Jadi kalau saya misalnya menulis, kalau saya nggak bisa memberikan sesuatu kebaikan, minimal orang yang membaca tulisan saya itu akan tersenyum. Jadi ya semacam berbagi hal-hal kecil. Jadi kalau besar itu puisi terus membawa perubahan, anak-anak menjadi pandai semua, anak-anak menjadi baik semua, itu saya kira susah. Jadi saya sederhana saja, lebih baik ada satu yang membaca tulisan saya daripada tidak sama sekali.
Lebih baik ada seorang yang tersenyum melihat puisi saya, atau menangis membaca puisi saya, atau sangat merenungi kehidupannya setelah membaca puisi saya daripada tidak sama sekali. Saya kira itu semoga tidak terlalu panjang. Nanti kalau ada sesuatu bisa kita bincang lagi, dan tentu Mbak Lutfi yang akan lebih banyak menyampaikan. Kalau saya mungkin sembunyi di balik puisi-puisi saja. Karena saya pemalu sebelumnya, Bu, Ibu Kepala Sekolah. Gitu. Terima kasih, Mas. Beri aplaus buat Mas Naka. Ya. Oke, kutipan dari kedua narasumber kita yang perlu kita ingat, ya, adik-adik sekalian, kejujuran, ya. Kejujuran ini sangatlah penting. Dan lakukan sesuatu hal dengan sepenuh hati, maka kelak juga akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jangan pernah berkecil hati, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian atau bapak-bapak sekalian. Oke, sebelum pertanyaan, ada puisi yang akan lantunkan atau bacakan kepada Dini Hanina Tudzikroh. Ya, kepada beliau waktu dan tempat. Kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Takdir karya Izzatul Husna. Di saat kita sudah berkehendak, di saat kita menentukan keinginan kita, namun jika takdir berkata tidak, hilanglah semua keinginan kita. Sia-sia yang membuat kita terdiam, merenung, bahkan mengumpat hanya untuk melampiaskannya. Oh takdir, kau menentukan semuanya. Kau mengetahui masa depan yang membuatku senang, bahkan sebaliknya. Hanya ada satu cara yang dapat mengubahmu. Doa. Hanya doa yang dapat membantuku mewujudkan keinginanku dan memuaskan hatiku. Namun di saat Tuhan tidak menyetujuinya, hilanglah semua doaku, hilanglah semua angan-angan, dan hanya satu jalannya, yaitu menerima takdir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus buat Dini. Ini terima kasih Mbak Dini. Iya, betul Bu. Saya merinding ini. Saya banget. Pasrah. Ya. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya kepada narasumber kita? Monggo. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, langsung saja untuk kedua narasumber kita.
bisa closing statement, Bu. Untuk menyemangati anak-anak sekalian biar tetap bisa berkarya dan tidak pernah berhenti berkarya. Monggo. Oh, nggih. Bu Kepala, monggo. Oke, terima kasih. Pada kesempatan ini proses sejak awal itu saya awalnya agak bingung, Pak. Ketika Pak Sofyan itu nanti ada kegiatan lomba cipta puisi, kemudian diklat, saya itu di luar dugaan, iso pora gitu Pak. Tapi ternyata luar biasa. Maka ternyata magnetnya dari Pak Naka itu virusnya sudah tersebar kayaknya. Semoga bisa tersebar sampai ke depannya anak-anak bisa berkarya lebih, hanya tidak sampai pada cipta puisi, mungkin sampai cerpen atau apalah, nanti bisa berimajinasi lebih tinggi. Ini di luar dugaan kami Pak, selaku kami yang menyelenggarakan itu. Makanya dalam jarak waktu yang sangat singkat itu kok ternyata anak-anak ternyata ketika digali potensinya kok gerak cepat itu kok ternyata bisa itu. Nah, ini yang patut kita apresiasi kepada anak-anak dalam jarak waktu yang singkat. Berapa Pak Yan itu ya? 3 hari cipta puisi lah. Ini ilmu dari Pak Naka ini yang mungkin sampai daya tarik anaknya, imajinasinya itu tereksplor semuanya itu. Nah, itu yang kami tanyakan, caranya piye Pak itu Pak gitu. Terima kasih. Oke. Mungkin langsung Mas Naka. Busim tanya berarti. Oh, aduh. Saya bingung juga kan. Mungkin apa ya yang ketika proses itu saya lebih ke itu Bu. Jadi memang apa yang saya kerjakan. Jadi di situ memang saya proses meskipun belum lama juga, karena kalau dikatakan lama itu saya tua banget, dengan usia saya itu sangat jauh dengan usia Herlah ini kan. Jadi 30 saja mungkin belum genap usia saya. Jadi perjalanan proses saya dan yang saya dapat ketika saya mengikuti workshop-workshop yang saya anggap mereka adalah guru-guru saya, atau puisi-puisi yang saya temukan termasuk puisi Pak Ahmadun, Asep Yamyam Nur atau Gusmus dan lain sebagainya. Saya membaca itu dan saya hanya mengalirkan saja. Bahkan di situ saya tentu tidak berbuat apa-apa, hanya ya menyalurkan dari guru-guru saya ketika saya menulis dan lain sebagainya itu. Dan saya selalu sampai sekarang pun saya akan bilang kepada anak-anak bahwa ya jujur saja berkarya dan jangan sampai terlibat dengan pencurian karya seperti yang kemarin saya jadi korban, puisi saya dijiplak oleh salah satu penulis dari Malaysia waktu itu. Jadi ya, jujur itu lebih, saya kira lebih aman. Jadi ketika saya berhadapan dengan siswa-siswa di MTS ini, saya juga minta tulis yang jujur. Saya nggak akan mempedulikan baik atau buruknya. Kalau baiknya yang buruk itu dikejar, nanti malah adik-adik misalnya atau siapapun akan mengejar kecurangan-kecurangan apapun yang dilakukan kan. Segala cara akan dilakukan, tapi paling tidak jujur sampai sepenuhnya mencintai tulisan itu, mencintai puisi, nanti akan menemukanlah sesuatu yang mungkin akan beda yang saya temukan dengan yang ditemukan adik-adik. Bahkan yang dituliskan itu juga bisa beragam. Dan saya harapannya juga setelah ini pun ada buku-buku yang lain yang terbit, tidak hanya puisi saja, mungkin cerita pendek, mungkin juga karya-karya yang non-fiksi kan, bisa biografi-biografi tokoh di daerah adik-adik masing-masing atau guru-guru dan lain sebagainya. Jadi itu akan menjadi catatan baik. Atau mungkin saya pernah tersentil oleh seorang penulis dari Jogja yang sempat tinggal di Medini kan, bahwa kenapa sih kita selalu berkiblat pada ajaran-ajaran misalnya pendidikan untuk anak itu dari kiblat dari barat dan lain sebagainya, padahal semua itu juga bisa berawal dari apa yang diajarkan orang tuamu untuk dirimu kan. Jadi sempat
saya disentil sama seorang penulis semacam itu, dan akhirnya suatu ketika pun kami akan berusaha mengerjakan bahwa akan menulis apa sih sing mbok entuki sangka orang tuamu. Dari nenek saya misalnya, saya pernah diberi apa wejangan-wejangan itu, kenapa tidak dicatat? Kalau itu semua dicatat, oh kita sangat menang banyak daripada orang-orang di barat kan. Orang-orang di barat itu kenapa, mohon maaf, lebih maju itu karena mereka getol mendokumentasikan, getol mencatat. Sedangkan kita kan seringnya malas mencatat, itu bahaya, nanti akan hilang dan seterusnya. Jadi saya kira itu Bu Sim nanti mungkin ke depan kalau ada proses-proses lagi bisa minta Pak Ian, kalau saya insya Allah kalau saya diajak pasti akan mau mendampingi, apalagi jaraknya juga tidak jauh dari rumah saya kan. Dan saya juga termasuk pengangguran Bu, jadi setiap waktu itu bisa semualah itu. Apalagi untuk proses belajar bersama. Ketika saya proses dengan adik-adik pun, saya juga mencuri ide-ide adik-adik itu yang nanti juga pasti ya saya juga mendapatkan banyak pula dari mereka. Karena suatu ketika saya juga akan menulis tulisan-tulisan yang nanti tidak hanya ditujukan untuk orang tua saja, untuk anak-anak, untuk remaja, itu juga ada upaya itu. Paling tidak, kalau pesan saya buat adik-adik, setelah ini jangan sampai selesai, terus menulis puisi. Siapa tahu puisi-puisi itu akan menjadi karya yang bisa bermanfaat dan bisa menggeser, mohon maaf kalau kita menemukan syair-syair lagu yang bertebaran saat ini yang mohon maaf masih syair-syair yang terkesan enggak cocok untuk kita sebagai orang timur misalnya, orang Jawa dan lain sebagainya. Itu adik-adik bisa menyuarakan itu melalui postingan-postingan di media sosial. Nah, estafet ini kan sudah sampai ke tangan adik-adik, ke tangan kita anak-anak muda. Nah, ini kami ya, bukan karena di sini ada Bu Lutfi ini kan lebih tua, jadi saya dan adik-adik dan Mas ini kan yang masih muda itu, mari kita suarakan itu, sekecil apapun kita menyuarakan melalui karya-karya kecil kita. Jangan berharap banyak dari puisi, tapi kita berupaya untuk memberi sebanyak-banyaknya untuk puisi, untuk karya sastra kita. Semoga itu akan menjadi karya yang panjang, yang tidak akan pernah selesai, termasuk ini. Buku ini kalau adik-adik suatu ketika ke Jakarta, mainlah ke Perpustakaan Nasional, karena ini ada ISBN-nya. Di komputer situ bisa diklik judul ini atas nama ini, nanti akan ketemu dokumentasinya di sana, dan juga di perpustakaan daerah di sebelahnya Wonderia Semarang itu. Jadi buku ini ada di sana juga, karena ini ISBN itu kan internasional ya Bu ya. Jadi nomornya itu nomor internasional dan terdokumentasi di Perpustakaan Nasional Jakarta. Klik di internet juga ada Perpustakaan Nasional, klik atas nama ini atau judulnya. Kalau judulnya itu mungkin ada yang sama, pakai nama ini. Saya kira namanya sangat unik ini, jadi berdasarkan penulis nanti akan ketemu judul ini, terbitan mana akan muncul. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf Bapak Ibu, saya hari ini agak di atas sedikit ini, jadi saya sebenarnya sedih juga. Saya pengennya itu sekali-sekali pembicara itu lebih enggak seperti di tribun itu penontonnya lebih di atas, kita itu di bawah itu kan. Jadi kayak di nonton bola itu kan. Jadi mohon maaf, ini bukan berarti apa-apa, saya dan mungkin di sini yang lebih muda ya. Bukan berarti saya tahu segalanya, bahkan di sini karena saya menyampaikan ini karena saya ingin menggali bahwa saya belum banyak tahu segalanya. Begitu kiranya, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat Mas Naka. Nah, Mas Naka sudah Mbak, sekarang jenengan sekaligus closing statement. Monggo Mbak. Terima kasih. Tidak banyak ya. Dari yang saya hampir tidak datang loh. Hampir tidak datang hari ini karena tidak enak badan. Tapi akhirnya bisa datang karena magnet jenengan yang luar biasa. Langsung sembuh.
Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik adalah usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Gitu aja. Terima kasih. Aplaus buat Mbak Lut. Luar biasa sekali. Oke. Untuk terakhir kalinya ada penampilan lagi dari siswa-siswi MTS Teknologi Patebon, pembacaan puisi yang akan dilantunkan dan dibacakan oleh Valistina Nur Arofah. Ya, silahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu, karya Andara Putri Azwa Lutfiana. Waktu, kau berputar begitu cepat, buatku lupa kita telah di akhir masa. Lembaran-lembaran kisah bersama akan segera terganti oleh yang baru. Waktu, kau begitu berharga, setiap detikmu kau selalu mengingatkan akan adanya sebuah impian yang wajib kita dapatkan. Ada harapan di setiap detiknya, ada keinginan yang begitu besar, sebuah cita yang akan merendah masa nanti untuk menentukan langkah yang pasti demi cita-cita dan martabat yang tinggi. Jangan pernah salahkan waktu. Ia hanya menjalankan kewajiban tanpa pernah bisa diputar kembali. Sebuah waktu adalah kesempatan, dan dalam setiap kesempatan selalu ada kemenangan. Hargai waktumu selagi masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Valistina. Oke. Sudah terlalu lama ini, Mas. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kiranya cukup dari kami dan saya atas nama pribadi. Apabila ada tutur kata kesalahan dalam berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penyerahan buku karya siswa, kumpulan puisi dengan berjudul Sajadah Hijau dari siswa atau para penulis yang akan diwakili oleh Andara Putri kepada MTS, yang kali ini akan diserahkan kepada Kepala MTS yaitu Ibu Siti Simyanah SAG. Kepada Ibu Siti Simyanah bisa menempatkan diri di depan karena akan menerima penyerahan buku dari para penulis yaitu siswa-siswi MTS NU 07 Patebon. مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي